Oke, bahan-bahannya untuk bikin gohu, kenapa kita pilih gohu ikan? Karena gohu ini dimasaknya mudah, cepet banget. Dia nggak perlu pakai kompor sebetulnya karena bisa matang hanya dengan acid dari lemon. Jadi yang pertama adalah tuna, ya. Tuna ini kaya banget di Indonesia, banyak banget tuna di Maluku, di Flores, bahkan banyak yang dikirim untuk ke Jepang untuk digunakan sebagai sashimi. Jadi kita beruntung banget, ini tunanya juga sashimi grade. Bahan-bahannya yang pertama tuna, kemudian ada daun kemangi, juga ada kacang yang udah saya goreng duluan. Kacang yang udah digoreng, ada cabai rawit dan bawang. Ya, terus ada merica, gula untuk merica, garam untuk rasanya, dan juga ini adalah minyak kelapa ya. Minyak kelapa bukan minyak kelapa sawit tapi minyak kelapa. Dan karbohidratnya kita pakai ubi jalar. Nah, yang pertama kali kita akan buat karena kita akan membuat karbohidratnya dengan ubi jalar, jadi kita akan kukus dulu ubi jalarnya. Jadi hari ini kita potong dulu sebentar biar cepat. Nah, saya pakai ring cutter biar bagus tampilannya nanti. Oke. Nah, ubi jalar ini menarik banget. Kenapa saya pakai karbohidrat dari ubi jalar? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya ya. Jadi sebetulnya nggak cuma beras yang bisa kita makan sebagai asupan karbohidrat. Jadi ada ubi jalar, ada talas, ada singkong, dan kali ini kita akan pakai ubi jalar untuk karbohidratnya, atau biasa disebut batatas atau sweet potato. Ubi jalar juga tanaman yang mudah ditanam, dia nggak perlu pengairan intensif seperti padi gitu, seperti beras. Udah jadi, kita masukin, kita kukus dulu sambil menunggu, dan kita nyiapin gohunya. Nah, untuk gohu yang pertama kita perlukan adalah perasan lemon. Jadi kita peras lemonnya di sini. Nanti bijinya kita buang aja. Oke. Kalau di Maluku biasanya pakai lemon chewy, cuman karena di Bandung agak susah dapatnya. Jadi teman-teman juga bisa pakai lemon yang lain, bisa pakai jeruk nipis, pakai jeruk lemon, atau acid yang lain juga, bisa pakai jeruk purut misalnya gitu. Oke, nah setelah itu kita tambahkan 2 sendok makan 2 sendok makan minyak kelapa. Oke, 1, 2, kita aduk-aduk. Oke, lalu tambahkan sedikit merica. Ini sesuai selera aja untuk merica dan garamnya. Merica dan garam. Oke, sip, kita sisihkan dulu. Lalu kita tumbuk kacangnya, ditumbuk kasar aja. Kenapa perlu ditumbuk kasar? Biar kita makannya nggak susah. Kalau misalnya masih utuh kan harus ngunyahnya harus pakai tenaga ya. Ya, ini sudah kita tumbuk kasar. Lalu kita selanjutnya adalah kita potong tunanya kecil-kecil. Oke. Kira-kira seukuran dadu.
tunanya sudah. Nah, kita akan matangkan tuna ini di cairan asid ya, di lem tadi. Oke, kita masukin ke sini. Nah, lalu kita aduk-aduk seperti ini. Oke, nanti dia akan matang, berubah warna. Oke, sip. Sambil menunggu, kita siapkan yang lainnya. Yang pertama adalah bawang merah. Bawang merah kita pakai 3-4 siung, di slice saja. Buat teman-teman yang agak alergi dengan ikan mentah misalnya, teman-teman juga bisa membuatnya matang. Jadi minyak kelapanya teman-teman panaskan dulu. Minyak kelapanya teman-teman panaskan, setelah panas terus disiram ke atas potongan ikannya. Jadi kayak bikin sambal matah gitu. Nah, ini bawang merahnya. Oke, tambah satu lagi biar lebih berasa. Baik, selanjutnya cabai rawit. Ini cabai rawit juga sesuai selera. Kalau suka pedas, cabainya bisa banyak. Kalau nggak suka, bisa cuma 1. Atau kita pakai ya yang sedang lah ya, gitu. Kita pakai 4 hari ini. Oke, iris tipis-tipis cabai rawitnya. Baik, cabai rawit sudah. Sekarang daun kemangi. Nah, ini yang bikin gohunya semakin berasa, wangi gitu. Dari daun kemangi kita chop kasar aja. Oke, kita chop kasar. Baik, sudah semuanya. Nah, kalau sudah, kita masukin ke dalam tadi campuran gohu. Ini kita sudah selesai untuk masak gohunya. Nah, tinggal menunggu ubinya matang. Kira-kira 10-15 menit lah ya, ubinya akan matang. Kalau enggak nanti masih keras ini. Nah, kayak gini. Nah, bisa dilihat tuh, dia berubah warna jadi lebih putih kan si tunanya. Oke. Setelah diaduk-aduk, baik. Nah, kita coba dulu sedikit asin apa enggak. Mantap, udah cukup. Jadi kalau di Ternate orang makan gohu itu biasanya pakai kasbi rebus gitu, pakai singkong rebus, atau pakai enggak, gohu kalau di Ternate itu biasanya dimakan dengan kasbi atau singkong rebus, atau juga bisa pakai namanya sagu kasbi, tapi yang halusnya. Nah, itu biasanya dipakai untuk makan gohu. Jadi emang gohu ini enak banget, rasanya seger. Dia bisa jadi makanan pembuka ataupun menjadi makanan utama buat teman-teman. Sebentar saya cek dulu ubinya udah matang apa belum. Oke, ubinya sudah matang. Sip. Kalau gitu kita bisa menuju plating. Wait. Tongnya lupa. Hah, ada yang lupa. Kacangnya belum dimasukin. Oke. Ini dia. Sebentar. Nah, kita masukkan tadi kacang yang sudah ditumbuk. Ya. Ini memberikan crunchiness untuk tekstur untuk gohunya. Ya. Kalau yang suka kacangnya banyak juga boleh.
Gohunya udah jadi, ubinya udah matang, kita keluarkan sebentar. Set, matikan. Oke. Baik. Oke, waktunya kita plating. Si gohunya di pinggirin dulu. Oke, di sini dia. Oke, ini kita rapihin dulu. Yang udah nggak kepake. Taruh di belakang. Sip. Nah. Oke, waktu kita plating sekarang. Ini dia ubinya. Jadi kita mau ala-ala fine dining gitu ya. Set. Kita masukin gohunya. Sini pelan-pelan. Satu lagi. Oke. Dan kemanginya jangan lupa. Oke, ini dia resepnya, simple banget. Gohu dengan ubi jalar. Jadi, oke, biar lebih cantik kita tambahin garnish sedikit di pinggir. Nah, gohu ikan tuna dengan ubi jalar udah jadi. Teman-teman bisa coba di rumah, gampang banget. Jadi ini gohu khas Maluku. Enak banget, gampang banget bikinnya tanpa perlu peralatan yang banyak. Cukup satu kompor dan satu kukusan. Kalau nggak punya kukusan bisa direbus. Rasanya seger, asam dan gurih gitu ya. Kita bisa coba. Nah, sekarang kita coba. Oke. Ini des. Nah, kita potong. Oke, campurin sama gohunya. Nah, kalau tadi dari gohunya itu ada rasa pedas, rasa manis, pedas, asin dan gurih, ditambah ubi jalarnya yang manis, ini balance banget rasanya. Jadi semuanya rasa ada pedas, manis, asin, gurih, semuanya ada di sini. Oke, selamat mencoba di rumah. Semoga bisa menginspirasi, dan jangan lupa kalau teman-teman masak, jangan lupa dikasih juga buat tetangga sebelahnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.